pilihannya sebelumnya yang apakah masih tidak cukup untuknya. Saat si nyamuk itu pun dengan cepat mengangguk tanpa mengiyakan pertanyaan Wang Lin itu, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya secara pasrahnya bisa mengikuti kemauannya. Tapi sebelum itu, ia pun mengingatkan binatang rohnya itu untuk bersabar terlebih dahulu dan tak terburu-buru, sebab ia ingin menyegel TKP wilayah yang mereka datangi ini terlebih dahulu dengan batasan, memungkinkan agar tak ada sebiji orang lain pun yang dapat mengganggu mereka selama nantinya mengumpulkan garis emas. Dengan setelah memberi pengertian pada si nyamuk besar itu, yang kali ini mulai menunjukkan mode L sabarnya, ia pun kemudian memunculkan banyak pembatasan yang sangat-sangat kuat, melebihi pembatasan yang dimilikinya sebelumnya ketika berada di ranah kultivasi Tamnes Sensol. Saat batasan itu pun dengan cepat menyebar, membentuk sebuah formasi besar yang mencakup seluruh penjuru wilayahnya dalam radius ratusan meter, sehingga setelah menyelesaikan semua hal ini, ia pun tiba di TKP di mana garis emas itu berada. Tetapi tepat ketika Wang Lin tiba di garis emas itu pun tiba-tiba dengan cepat mundur, masuk kembali ke dalam celah, tanpa menunjukkan gestur tak ingin diambil oleh Wang Lin, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya bisa menunjukkan ketenangannya, sebelum kemudian ia pun mengulurkan tangannya memegang si garis emas itu, dan secara keras segera menariknya, sehingga bos si garis emas itu pun dengan marah mencoba sekuat tenaga melarikan diri dari tarikan Wang Lin. Akan tetapi hal itu pun langsung dihentikan oleh Wang Lin saat ia memunculkan energi spiritual dari domainnya yang langsung melumpuhkan si garis emas itu di tangannya. Sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi segera melemparkannya ke arah binatang roh nyamuknya yang langsung menyatu di tubuhnya. Dengan ketika Wang Lin berhasil melakukan tindakannya ini, celah yang berasal dari garis emas pun perlahan mulai menyusut tanpa akan menghilang, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya dan tanpa merasa kepo mengenai isi celah itu, segera duduk memunculkan jiwa asalnya yang dengan cepat bergegas memasuki celah. Saat ketika jiwa asal itu memasuki celah, matanya pun dibutakan oleh cahaya emas, dan ia juga dapat bisa melihat ada banyak garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam TKP celah, membuat Wang Lin pun yang mengetahuinya segera menggerakkan jiwa asalnya untuk meraih 10 garis emas dan secara cepat langsung menggerakkannya untuk meninggalkan celah. Dengan setelah si jiwa asal itu keluar dari celah itu pun akhirnya perlahan tertutup kembali, dan 10 garis emas yang didapatkan si jiwa asal itu sebelumnya pun tanpa basa-basi segera dilemparkannya ke arah binatang roh nyamuk, yang membuatnya pun kali ini sontak menunjukkan kegirangannya. Tetapi dikarenakan ada terlalu banyak garis emas untuk bisa dimakannya secara bersamaan, Wang Lin pun memilih untuk menyimpannya sebagian sebelum pada akhirnya memerintahkan si binatang roh nyamuknya itu untuk menglanjutkan lagi perjalanan OTW menuju ke tanah dewa kuno. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, Wang Lin pun akhirnya tiba di atas pilar batu yang berputar di TKP sebuah terowongan gelap tak berujung yang merupakan TKP tanah dewa kuno berada. Namun sebelum memasukinya, Wang Lin pun memilih untuk meningkatkan kemampuan bendera pembatasannya dengan segera menunjukkan mode duduknya, mengirimkan beberapa batasan diikuti sebuah batu tinta yang dimunculkannya. Batasan itu pun segera ditempatkannya ke arah batu tinta untuk semakin banyak segera mengitarinya. Nah, setelah melakukan semua hal itu, ia pun kemudian mengeluarkan bendera jiwanya yang langsung digabungkannya bersama keduanya. Dengan seiring berjalannya waktu, satu demi satu batasan pun mendarat di bendera pembatasan dan akhirnya membentuk 999 batasan di atasnya. Sehingga hanya satu langkah lagi yang tersisa, maka ia dapat dipastikan akan mencapai tahap pertama peningkatan bendera pembatasannya. Tapi pada saat ini, Wang Lin pun sedikit menunjukkan keraguannya, mengingat ia tahu peningkatan bendera pembatasannya ini memiliki presentasi kegagalan yang cukup tinggi, dikarenakan jika ia satu kali saja gagal, maka akan mengakibatkannya mengalami kerugian besar. Dengan bendera pembatasannya akan mengalami kerusakan parah dan kehilangan batu tintanya yang kemungkinan akan hancur jika gagal. Namun setelah memikirkan hal ini, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya dan tetap berfokus meningkatkan kemampuan bendera pembatasannya itu tanpa menghiraukan sedikit pun akan kegagalan ini, mengingat dia tahu tak ada lagi yang harus dilakukannya selain melawan semua kegagalan itu. Sebab ia berprinsip bahwa setiap kegagalan pastilah akan membawa kita menuju sebuah kesuksesan. Oleh sebab itu membuat keputusan ini, ia pun kembali mengkanjutkan lagi peningkatan kemampuan bendera pembatasannya dengan segera membentuk pembatasan terakhir di tangannya yang tanpa basa-basi langsung diletakkannya di bendera pembatasannya. Bendera pembatasannya itu pun tiba-tiba bergetar hebat, diikuti gas hitam dan aura badas yang dikeluarkan darinya.
Dan ketika Wang Lin mencoba memindainya menggunakan akal ilahinya, ia pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, menemukan kemampuan bendera pembatasannya itu mengalami peningkatan kekuatan terkesan edan, dan itu pun 10 kali lebih kuat daripada kemampuannya sebelumnya, yang bahkan peningkatannya ini pun juga dapat dipastikan menjadi ancaman bagi para praktisi formasi jiwa jika secara Bang Jago berniat ingin melawannya, sehingga buat Wang Lin pun yang mengetahuinya, spontan menunjukkan rasa girangnya, dikarenakan ia tahu peningkatan kemampuan bendera pembatasannya ini akhirnya mengalami keberhasilan tanpa sedikit pun mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, setelah berhasil menyelesaikan peningkatan kemampuan bendera pembatasannya, Wang Lin pun memilih untuk menglanjutkan lagi perjalanannya menuju tanah dewa kuno, yang membuatnya pun tanpa basa-basi bergegas OTW memasuki TKP dalam terowongan. Setelah Wang Lin memasuki TKP dalam terowongan, ia pun mencoba mengamati sejenak wilayah yang sangat dikenalnya ini dengan menyimpan banyak bahaya tersembunyi di dalamnya. Yang meskipun demikian, Wang Lin pun tak terlalu memikirkan hal itu, dikarenakan kedatangannya ke tempat ini juga bertujuan untuk mendapat dahulu ketika dirinya masih menjadi praktisi cupu menjelajahi tempat ini. Ia pun sangat mudah menemukan keberadaan para binatang roh itu, sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa merenung sejenak, memikirkan mengenai gerangan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Dengan sejenak menunjukkan mode merenungnya ini, Wang Lin pun mencoba mencari peruntungan lain saat ia berpindah tempat ke wilayah 10.000 km, lebih tepatnya di TKP seekor naga besar berada yang dahulu pernah didatanginya. Tetapi lagi-lagi setelah sampai di sana dan mencoba sejenak memandangi tempat itu, ia pun sama sekali tak menemukan sedikit pun sebiji binatang roh, membuatnya pun hanya bisa menunjukkan rasa kecewanya, merasa perjalanannya ke sini tampaknya sia-sia, sehingga membuatnya pun segera membentuk segel di tangannya, mencoba untuk meninggalkan TKP tanah dewa kuno. Namun tanpa diduga, tepat ketika Wang Lin baru saja membentuk segel di tangannya, dua mata tampak seperti mutiara besar pun tiba-tiba muncul dalam kegelapan di bawahnya, yang ternyata itu adalah seekor naga keluar dari sana, mengejar seekor kata hijau besar di depannya, yang terus menunjukkan mode pelarian dari kejaran si naga itu. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya menunjukkan ketertarikannya akan kedua binatang roh naga dan kata hijau ini, dengan memutuskan untuk sejenak menghentikan kepergiannya, dan memilih untuk memperhatikan adegan kejar-kejaran kedua binatang roh itu. Saat kali ini ia dapat melihat, si naga itu pun mengulurkan tubuh panjangnya untuk berusaha mencoba melilit tubuh besar si kata hijau, menyebabkan si kata hijau pun yang melihatnya mencoba untuk menghindarinya, sebelum kemudian ia pun memunculkan kilatan petir dari mulutnya, yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah si naga itu. Saat ini pun membuat si naga spontan melontarkan raungan kerasnya dan dengan cepat menghindar, tanpa menunjukkan ketakutannya akan serangan kilatan petir itu. Sontak saja melihat serangan kilatan petir merah yang dimunculkan katak hijau, Wang Lin pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya. Dengan tak menyangka ia dapat menemukan kemampuan kilat retribusi ilahi langka untuk pertama kalinya dari si kata hijau, menyebabkannya pun dapat menebak kemungkinan besar kata hijau itu merupakan binatang roh berkualitas tinggi yang kali ini sedang dicarinya, sehingga membuatnya pun memutuskan untuk mendapatkannya. Namun ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, naga besar itu pun tiba-tiba memunculkan 10 bola cahaya merah di sekitarnya, berisikan jiwa-jiwa binatang roh. Dengan itu pun tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah si kata hijau, yang kali ini menunjukkan kesuramannya pasca kehabisan energi spiritual memunculkan kemampuan kilatan petir merahnya sebelumnya. Sehingga membuatnya pun kali ini hanya menunjukkan mode diamnya, tanpa secara pasrah terkena serangan 10 bola cahaya merah itu. Tetapi tepat ketika si kata hijau itu menunjukkan kepasrahannya ini, Wang Lin pun yang tak mau kehilangan akan sosoknya, bergegas melompat di depannya, memunculkan sebuah lingkaran perunggu tanpa seperti gelang di hadapannya, sebelum kemudian memutuskan menghilang sekejap dari TKP-nya, sembari melontarkan teriakan kerasnya pada si kata hijau itu untuk bergegas melompat ke dalam lingkaran perunggu yang telah dibuatnya jika ia kali ini tak ingin mokat. Menyebabkan si kata hijau itu pun spontan menunjukkan kebingungannya tanpa berniat menghindari lingkaran perunggu itu. Tetapi setelah mendengar teriakan keras dari Wang Lin sebelumnya bahwa dirinya akan selamat, alih-alih menghindari lingkaran perunggu itu, ia pun memutuskan untuk melompat ke dalamnya, yang membuat sosoknya pun dalam sekejap akhirnya menghilang dan berteleportasi muncul kembali ke TKP pintu awal tanah dewa kuno bersama dengan Wang Lin. Muncul di depan pintu dewa kuno, Wang Lin pun yang kali ini menunjukkan wajah pucatnya pasca melakukan teleportasi sebelumnya, segera menelan pil obat yang dimunculkan di tangannya dan mulai duduk bersila memasuki mode pemulihan tubuhnya. Dengan di sebelahnya saat ini, si kata hijau pun duduk tenang mengamati sekitarnya, sebelum kemudian pandangannya pun jatuh ke arah binatang roh nyamuk yang kali ini ada di hadapannya tanpa sedang stay mengawasi Wang Lin dan mulai sedikit menunjukkan ketengilannya dengan melesatkan kilatan petir merah dari lidahnya ke arah nyamuk besar itu.
Saat ini membuat si nyamuk besar itu pun yang melihatnya bergegas menghindarinya dan sontak menunjukkan amarah membara di raut wajahnya sebelum kemudian memunculkan kemampuan badas dari belalainya untuk tanpa basa-basi mencoba dilesatkannya ke arah si kata hijau. Diikuti juga dengan si kata hijau yang juga menunjukkan hal yang sama saat ia mulai memunculkan bola petir merah dari mulutnya bersiap untuk dilesatkannya ke arah si nyamuk besar. Tetapi tepat ketika baru saja perbuatan kuantaman brutal kedua binatang roh itu akan terjadi, Walin pun sontak melontarkan teriakan kerasnya untuk melerai keduanya. Sebelum kemudian mencoba mengendalikan kata besar itu menggunakan kemampuan perangkap binatangnya dan akhirnya menemukan informasi tentang identitasnya yang ternyata merupakan binatang roh kualitas tinggi dijuluki sebagai kata gemuruh. Dengan setelah mengetahui hal ini, Walin pun memilih untuk menyimpan kata besar itu sebelum pada akhirnya ia pun bersiap untuk meninggalkan wilayah bintang pecah. Yang kacau.